Di tahun 2010 motor pertama dia Satria FU. Tahun 2011 dia kena begal di daerah Pondok Indah di jam-jam sekitar jam setengah 12-an. Nah 8 bulan tuh dia nggak punya motor dan akhirnya selama 8 bulan dia nabung tuh. Nah di tahun 2012 dia udah punya motor Ninja 150 RR. Nah, sepanjang perjalanan dia akhirnya bisa beli lagi motor Ninja 250 Fi full injection di tahun 2015. Sekitar di tahun 2018 dia kena musibah. Nah, kena musibah sampai akhirnya tulangnya patah, terus tulangnya lepas dan retak gara-gara ngindarin kucing. Ternyata dia nggak kapok tuh. Gue pikir dia udah mau berhenti tuh sama motoran gitu. Ternyata masih terus selama 3 bulan. Cuma 3 bulan doang dia pengobatan dan bulan keempat dia langsung touring. Tapi gue touringnya nggak tahu kemana, nanti gue tanya. Di tahun 2020 akhir dia udah punya motor ini sampai sekarang. Selamat datang di atas roda, Story on Wheels. Nah, ini orangnya yang gue tadi ceritain, cewek ternyata. Nah, gue pengen lu menceritakan dari awal kenapa akhirnya sampai punya motor ini. Pastikan hobi ya, pastikan. Iya, benar. Beberapa hal-hal yang mendukung atau hambatan-hambatan dari yang lu hadapin sampai akhirnya hobi lu ini terwujud lah gitu kan. Nah, yang pertama dimulai dari sejak kapan sih belajar naik motor? Oke. Dulu awal bisa bawa motor itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Itu sekitar umur berapa ya? Umur 11 tahunan lah, 11 tahunan. Itu pakai RX King. Punya Jadi siapa pertama punya bokap sih. Punya bokap. Ngumpet-ngumpet apa? Apa ya, gimana bawanya ya? ngumpet-ngumpet atau emang diajarin? Diajarin sama bokap. Oh diajarin? Diajarin sama bokap. Diajarin di umur 11 tahun dia ngajarin. Terus udah gitu sempet motor sempet dijual karena memang dulu kan ekonomi agak kurang lah. Jadi buat bantu biaya sekolah kita juga akhirnya motor dijual. Terus cuman karena udah telanjur suka sama motor banget dan terutama kopling ya. Akhirnya ya punya tekad gitu, dari kecil udah punya tekad, wah nanti gue harus punya motor sendiri, gue harus punya motor kopling gitu kan. Motor kopling ya intinya gitu kan, sampai akhirnya SMP itu udah tetap suka motor, cuman karena belum punya ya paling motor teman aja, pinjem temen. Emang zaman dulu kan belum ada Matic juga kan? Belum ya? ada ya. Dulu tuh Satria yang hiu yang model yang 2 tak dulu. Sama KJ dulu kan masih ada KJ ya, itu KJ tapi sama teman-teman tuh dibikin kopling. Nah itu masih dibikin kopling tuh kayak gitu kan. Jadi nah itu masih sering pakainya itu sampai akhirnya lulus SMP, terus SMA kerja. Ya udah dari mulai kerja itu udah niat banget buat ngumpulin harus punya motor sendiri. Masa-masa di SMP-nya itu tahun berapa? Waduh saya lupa ya. Itu SMP tuh 97 98 deh. Kan lulus SD tuh kan 96. Oh, 97 98. Iya, zaman-zamannya dulu masih 4 tak masih jarang kan? Iya, 4 tak enggak itu belum ada. Dulu jarang dan Ninja juga dulu belum banyak gitu kan. Pokoknya kebanyakan dulu Kawasaki tuh KJ tuh udah kemana-mana. Sama Suzuki yang Tornado. Bukan yang warna biru putih biru gitu loh, yang kayak bendera gitu. Nah itu dia banyak. Satria juga. Itu Satria. Satria 2 tak juga. Iya itu. Cuman kan di Satrianya kan ada di model 2 tuh yang palanya masih kecil banget sama yang barunya yang agak lebar. Nah itu cuman sering pakai yang lebar itu. Oh iya. Nah terus setelah itu lulus pokoknya SMA itu udah mulai kerja. Nah kerja tuh udah mulai nabung, mau beli RR tapi nggak cukup duitnya. Akhirnya dapatnya Satria FU. Satria FU itu 2010. Satria FU 2010, cuman baru setahun lebih pakai itu ada musibah. Itu posisinya udah mau lunas. Kan posisinya udah mau lunas, tinggal beberapa bulan lagi lunas, ternyata kena begal. Sempet shock, sempet nggak bisa apa-apa, cuman akhirnya nggak boleh berhenti sampai di sini aja. Akhirnya tetap kerja, nabung sampai 8 bulan kemudian bisa beli RR, tapi yang second. Nah yang Satria kemarin itu sempat ngeklub atau sendiri aja? Sempet ikut klub, tapi klubnya gabungnya sama klub Ninja.
Oh, karena apa saat itu motornya Satria, tapi tadinya pengen punya Ninja, makanya bergabungnya klub Ninja. Tapi ternyata nggak budgetnya nggak sampai, akhirnya dapetnya Satria ya. Cuman tetap ikut gabung Ninja kan. Cuman karena mereka Ninja dan mereka udah mulai masuk ke komunitas yang lebih besar, klubnya ini. Tadi kan klub kecil, masuk ke komunitas yang lebih besar, otomatis Ninja semua dan saya mundur. Karena sempat ada apa ya, kayak itu Satria kok bisa ikut masuk klub gitu kan, masuk klub Ninja. Ya udah saya mundur dari klub itu. Semakin motivasi semakin tinggi, gue harus punya Ninja gitu kan. Kerja lagi, nabung kerja, sampai pas kerja itu teman-teman yang harus lembur nggak boleh lemburannya buat saya. Jadi saya tiap malam tuh lembur, tiap hari tuh lembur. Nah itu buat ngumpulin lagi buat ganti motor lagi gitu. Ya, orang teman-teman shift tuh nggak boleh yang lembur, cuman saya aja yang lembur, dan mereka semua ya seneng-seneng aja gitu kan. Gitu, ya. Akhirnya dapetin itu, tapi belum sampai kecapai udah kena begal. Tapi tetap nggak, sempat shock, sempat yang kayak down gitu, yang udahlah nyerah. Nyerahnya itu maksudnya nyerahnya nggak mau punya motor lagi atau nggak mau? Sempet karena aku pikir ya uang yang segitu besar buat beli motor Ninja kayaknya berat banget di waktu itu kan, karena memang semuanya kan harus dari sendiri. Bisa minta sama ortu atau sama suami bisa aja, tapi aku nggak mau kayak gitu karena ini adalah hobiku. Aku nggak mau nyusahin keluarga gitu. Yang Satria udah punya suami? Udah. Yang udah punya suami, gitu. Udah. Masih single di situ? Nggak, belum. Udah punya suami. Cuman nggak mau, benar-benar nggak mau ngelibatin keluarga sama sekali. Jadinya ada tetap tekad untuk sendiri kan ya. Akhirnya dapat RR 2000. Itu R-nya 2008. Tahun 2008 R-nya. Cuman itu dapetnya 2011. 2012 udah punya RR. Produksi tahun 2008. Iya, ya. Jadi produksinya 2008 R-nya, tahun 2008. Terus setelah 2012 itu sempat ikut ya touring sana, touring sempat masuk klub Ninja juga, yang akhirnya bisa masuk Ninja lah ya. Terus safety riding, nyobain kesentul segala macam. Pokoknya benar-benar harus bisa cornering lah gitu, karena harus bisa ngimbing. Karena kan Ninja RR sama FU kan beda cara bawanya, ya kan? Beda banget gitu kan. Akhirnya 2000 pakai RR itu ngerasa apa ya? Udah gitu kan RR lama kan boros banget ya. Kita borosnya bukan di bensin sih. Oli samping. Borosnya di oli samping. Karena itu stang serok itu udah kena gitu kan. Makanya beli stang serok udah kena. Udah pernah. Akhirnya cuman teman-teman tuh semua itu kalau misalkan riding sama teman-teman tuh mereka pada bilang omen di belakang. Asap. Karena asap, dan sama kalau ada suka cipratan oli sampingnya itu loh. Akhirnya motivasi lagi di situ, harus ganti yang lebih bagus gitu. Cuma nabungnya memang butuh proses ya, nabungnya lumayan lama, itu dari 2012 sampai 2015 ya, 3 tahun lah ya nabungnya. 3 tahun sekiranya udah ada nih, udah cukup nih buat ganti yang lebih bagus gitu kan. Akhirnya itu motor dijual, langsung ngambil yang 2,5 FI. Injection itu motornya? Kenapa hitam? Jadi RR-nya hitam, 2,5-nya hitam juga. Karena memang suka banget sama warna hitam. Ini gitu. Merah dipaksa hitam ya? Iya. Jadi yang ini dia nggak ada orang hitam, susah. Ada hitam banyak, tapi yang naked yang 6,5 N, yang IR6N. Nah kalau yang firing gini jarang yang warna hitam. Banyakan merah, hijau, putih. Tapi ya udah kayaknya lebih masuk ke merah kan. Akhirnya ngambil yang merah, dan itu pun dihitamin. Ngambil ini itu 2020 akhir kemarin, belum lama sih. Nah ini udah kejauhan nih mental kesini ya. Yang 2000 udah tuh. Yang FI 250 ini ada cerita apa di situ? Itu motor udah kemana-mana sih, 2,5 itu. Touring sampai maksudnya? Ya udah touring lumayan. Sampai itu motor itu udah hampir 50.000 kilometer. Nggak sampai 50 sih, 49.800.000 kilometer. Itu untuk yang 2,5 kemarin itu. Nah itu touringnya, kalau dibilang untuk daerah sih paling jauh sebenarnya Bali. Cuman kita nggak langsung riding dari Jakarta ke Bali, enggak. Startnya di Jawa Tengah. Gitu. Nah, terus untuk selebihnya ya yang paling jauh ya Surabaya, Demak gitu kan. Terus Lampung,
Pulau Jawa sih seringnya, Pulau Jawa untuk yang 2,5 dan lewat mana Lampung? itu apa? Banten. Iya, Naik yang kapal feri. yang sampai di apa sih yang lewatin Kalianda juga Oh, lah. iya. Bakuheni ya, apa sih nama itu? Iya, Bakuheni, Bakuheni. benar Bakuheni. Jadi sempat ke sana juga. Nah, di tahun 2018 sempat ada musibah keras. Jadi lucunya sih gini. 250 FA ini. Ya, itu sempat bahu tuh patah, ada patahan juga sedikit, ada retakan dan bahunya lepas, dia posisinya naik ke atas gitu kan. Nah itu hindarin kucing. Itu kayaknya karma itu. Karma itu bilang sama orang rumah kerja. Padahal San Mori dulu. Ya Allah itu jahat banget emang. Kayaknya sih karma itu. Jadi sebenarnya sih masuk siang kerjanya, cuman pengennya tuh San Mori dulu pagi, jadi bisa San Mori langsung berangkat kerja gitu. Gitu. Tapi ternyata hari Minggu persis jam 6 pagi. Itu deket rumah. Di pas mau berangkat pas mau berangkat. Itu di daerah Depok itu Masjid Kubah Mas, majuan dikit. Nah, di situ jatuhnya. Iya, benar. Enggak, dari arah Parung Bingung. Dari arah Parung Bingung. Itu mau ke Cinere, mau ketemu sama teman dulu sebelum tikumnya di situ di Cinere kan. Tapi ternyata ya ada kucing nyebrang ngindarin. Tapi malah nggak dapet, terus dianya malah ya gitulah, terus kira kebanting. Ini warna apa sih? Kuning, orange gitu kuningnya. Harus ditanya. Ya, itu sempat crash, cuman nggak kapok sih, malah penasaran kenapa bisa jatuh gitu kan. Setelah nabrak kucing kuning, motornya ganti warna kuning. Enggak, tetap hitam sih. Itu motor dibenerin, ya ada lecet-lecet, sempat ada tairing juga patah sih, ada apa kayak pertak gitu, terus bracketnya juga kena. Ya lumayan lah benerinnya. Biayanya lebih gedean mana ngobatinnya? Orangnya sih. Orangnya tuh sampai habis berapa juta ya? 15 juta orangnya. Motornya sih nggak sampai 5. Alhamdulillah sih kemarin motor tuh 5 jutaan lah. Cuma sekedar 5 jutaan, tapi orangnya lumayan 15 juta. Iya, banyakan orangnya. Terus sembuhnya duluan mana? Duluan motor sih. Duluan motor 2 bulan udah sembuh, saya 3 bulan. Nah 3 bulan udah bisa bawa motor. Pertama 2 bulan tuh udah bisa bawa motor, tapi masih belajar pakai matic, maksudnya bawa matic. Sekiranya udah udah ngerasa kuat nih, akhirnya pas 3 bulan bawa deh motor yang gitu kan, muter-muter, ternyata udah bisa. Yang bawa motor yang 2,5 itu? Yang 2,5, ya itu pas 3 bulan udah bawa 2,5. Coba San Mori segala macam, udah kuat gitu dengan PD-nya. Sampai bulan depannya itu 4 bulan ya setelah bulan keempat itu setelah crash, ada teman mau touring ke Bandung, udah ikutan, kira gas, gitu ke Cimahi, Bandung. Oh, Cimahi. Cimahi. Ya, sampai di sana pas sudah mau kan sampai malam kan ya, mau arah-arah udah mau deket itu di sini kumat. Itu karena posisinya hujan dan dingin kan, itu ngilu, ngebet, aduh rasanya gila-gilaan. Kondisi kayak gini teman-teman tahu nggak? Tahu, dan mereka semua ya khawatir kan, bingung, terus ini mesti gimana dan parahnya lagi nggak ada yang boncengan. Jadi semuanya memang bawa motor masing-masing. Jadi kita tuh bingung sampai mereka tuh udah towing gitu. Cuman saya nggak mau ngerepotin siapapun. Nah kebetulan juga budget saya juga pas banget waktu itu kan, nggak mungkin nyiapin buat towing. Akhirnya udah gue balik aja gitu. Gue balik sekarang juga. Kalau misalkan besok pagi kita balik, yang ada macet malah makin nggak kuat gitu kan. Akhirnya teman-teman udah deh balik ya. Akhirnya balik. Semua? Nggak semuanya. Jadi kita 4 orang balik. Yang lainnya nemenin aku balik. Terus yang lainnya tetap standby di sana. Karena memang itu ada acara anniversary club juga. Oh justru acaranya itu pagi-pagi ya besoknya ya? Kan itu berangkat malam Sabtu. Malam Sabtu, acaranya Sabtunya kan? Acaranya berangkat malam Sabtu. Acaranya kan Sabtu malam. Jadi tuh ini, jadi belum sampai acara selesai, udah balik duluan. Namanya acaranya apa? Itu sih waktu itu sih kopdar gabungan aja, kopdar gabungan, kopdar gab. Terus kan biasanya kan malamnya tuh kayak ada dangdutan panggung-panggung kecil-kecilan gitulah gitu kan. Sama Bandung ya, klub Bandung ya? Enggak. Dari Jakarta, dari Jabodetabek, ngadainnya di Bandung.
gitu. Jadi sekalian touring. Nggak ada tuan rumahnya? Nggak ada. Jadi kita ada tuan rumah ya tetap Jakarta, cuman kita nyari tempatnya di Bandung, di Cimahi gitu. Dan akhirnya kita 4 orang nih balik duluan, mereka lanjut. Itu malam jam 1 malam. Jam 1 malam kita udah gas balik. Gitu. Itu nggak sempat nginep di sana lah pokoknya. Dan tapi ada 3 orang yang nemenin balik gitu. Ya itu 2018 sih. Setelah itu udah mulai kurangin touring-touring karena memang wah kayaknya udah sulit gitu kan. Itu, ya? Akhirnya saya mainnya tuh di cuman sekedar San Mori aja, pagi-pagi segala macem. Udah dari situ udah nggak touring lagi? Udah nggak touring, tapi tetap motoran, tetap ya? Belum touring lagi kan. Dan kendalanya harusnya sih udah touring lagi, cuman karena memang 2019 tuh saya kena sakit usus buntu. Jadinya itu dia kesendat lagi. Udah gitu usus buntunya udah pecah. Jadi bolak-balik operasi. Selesai operasi ternyata 6 bulan sehat nih, masih itu lagi ternyata kambuh lagi. Ada penyakit lagi yang harus dibongkar lagi, harus dioperasi lagi sampai 4 kali operasi. Dan sekarang baru benar-benar bisa sembuh. Kenapa sih? Kena ini ya? Makan pedas mulu ya? Enggak juga sih, dokter sih kemarin sih bilang penyebab itu faktor tuh banyak banget. Jadi bukan cuman pedas aja, tapi yang paling utama tuh asam lambung sama pola makan. Jadi sering luka, asam lambung sering naik, sering luka segala macam yang akhirnya efeknya ke usus buntu. Sama dokternya ngaku sering motoran? Enggak. Awalnya enggak. Kalau ngaku pasti diarahin gitu. Awalnya enggak. Motoran, gitu. Awalnya enggak, tapi pas terakhir sih kemarin nih akhirnya ngaku. Jadi udah sembuh tapi kok belum lama ini kumat lagi, perutnya sakit lagi. Pas ngomong sama dokter, dok kan ada perlengketan usus kan, dan itu harus dioperasi lagi. Nah, kamu udah 4 kali operasi, kalau sampai kamu lengket lagi, kamu harus operasi lagi. Terus gimana caranya dok biar sembuh gitu? Diobatin bisa nggak? Nggak bisa, kalau perlengketan harus dioperasi katanya. Nah akhirnya ngomong nih sama dokter, dok saya sebenarnya motornya bukan motor biasa, motornya motor ninja yang ada tankinya gitu, yang itu ngaruh nggak sih nempel? Ternyata itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama sekali untuk apapun pergerakan dari luar itu nggak akan ngaruh ke bagian perut kecuali pola makan. Jadi kita justru olahraga dan di bagian perut diutamain untuk kayak pengencangan otot di perut segala macam. Pokoknya harus banyak aktivitas di daerah perut gitu untuk mencegah perlengketan dan sama pola makan. Itu aja sih. Jadi kita naik motor kayak gini katanya sih nggak ngaruh. Jadi alhamdulillah, soalnya keluarga mereka debat cekcok dan aku ini sempat debat juga terutama sama suami ya. Jadi tuh suami itu berpikir sakitnya tuh gara-gara motoran terus gitu kan. Tapi akhirnya begitu dijelasin sama dokter, oh ya udah dan itu nggak ngaruh kan. Akhirnya bisa gitu sampai sekarang. Terus balik lagi ke ya hubungan antara suami ya. Suami suka touring juga? Nggak, sama sekali. Nggak sama sekali? Sama sekali nggak. Dia bukan anak motor. Bahkan dari saya punya Satria, saya punya RR, dia nggak pernah pakai motor saya sekalipun sampai ini. Nggak pernah nyentuh ya? Satria, terus RR, bisa. Oh, bisa? Dia bisa, cuman emang nggak suka dan nggak nggak tertarik dia. Kalau saya sakit ya, kalau saya sakit atau saya pokoknya benar-benar nggak bisa bawa motor kan sempat sakit, sempat keras juga kan, otomatis istirahat full. Saya sakit ya motor nggak ada yang pakai, bener-bener ngegeletak aja di rumah. Gitu. Dan dia sama sekali sampai dibilangin, ya coba deh ya bawa motor biar panas gitu kan. Nggak mau, nggak ogah. Dia pakainya Matic. Paling kalau misalkan lagi ini pakai mobil, udah cuma 2 Matic sama mobil ini, nggak pernah, kalau saya nggak pegang ya nggak akan pernah dipakai. Udah dimulai Satria sampai RR sampai ini juga nggak pernah sekalipun nggak pernah pakai, nggak pernah cobain sama sekali. Gitu. Tapi dukungannya oke ya, maksudnya dia sempat awal-awal ya. Awal-awal itu di klub ninja sih. Waktu masih pakai RR itu kita sempat debatnya lama gitu kan. Sampai saya pas waktu itu mau touring ke Lampung, dia nggak setuju, debat panjang lebar sampai dia benar-benar mikirnya ya, pertama sebagai perempuan anak motor kan mayoritas cowok. Pertama itu dia juga mikirnya saya udah berkeluarga, terus dia juga mikirnya pulang malam gitu kan, masih kalau misalkan kopdar kan malam kan, pulang tuh jam 1 jam 2 gitu kan. Jadi dia mikirnya udah negatif aja, takutnya orang-orang juga berpikir negatif, dan dia juga nggak percaya sama saya. Cuman sempat akhirnya maksudnya
kalau seandainya dikasih tanggung jawab untuk dipercaya, pasti aku kan jaga kepercayaan. Tapi kalau nggak dipercaya, gitu kan, sorry gitu. Dari awal pertama kali kenal nikah itu gue udah suka motor. Dan kita udah komitmen untuk nggak usik masing-masing. Kalau lo nggak suka, mendingan cari yang lain aja deh. Kita selesai. Sempet kayak gitu. Terus sempet yang ribut-ribut besar, nggak balik ke rumah. Jadi pulang kerja langsung nginep di rumah teman, nggak pulang-pulang. Itu sekitar hampir berapa bulan, 2 bulan. Oh buset, iya. 2 bulan? 2 bulan nggak pulang. Apa emang sengaja di Iya, emang sengaja nggak diiniin, sampai dikasih waktu dia buat mikir gitu kan. Sampai pas balik ke rumah, ini kalau misalkan masih kayak gini, udah fix kita cerai. Tapi ternyata begitu pulang ke rumah, ngobrol sama dia, waktu itu udah ada anak juga. Terus dia akhirnya bilang, lihat Milan deh gitu kan, lihat anak kita, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah nggak masalah. Kalau emang cuman demi Milan, oke, kita nggak cerai. Tapi dengan catatan, tolong jangan pernah usik-usik motoranku gitu. Karena dengan adanya komitmen, dengan adanya tanggung jawab, lihat nggak akan ada apa-apa dan nggak akan ada yang negatif. Dan nggak semua anak motor tuh negatif gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa ngebuktiin sampai ngambil 2,5 pun dia setuju gitu kan. Dengan komitmen yang sama, dan bahkan teman-teman klub juga udah mulai dikenalin ke dia. Terus ada bakso segala macam dia dilibatin, diikut ada meeting segala macam dilibatin juga. Akhirnya ya ternyata dia bisa nunjukin. Apalagi aku juga sempat ada usaha dengan otomatis kan kalau anak-anak motor mereka butuh aparel dong. Nah, aku join sama temen modal gitu untuk jualan aparel, dan itu ada keuntungannya juga. Akhirnya dia bisa ngelihat gitu kan, dia bisa ngelihat, oh ternyata ini positif gitu kan. Iya, ada manfaatnya. Ya udah sampai sekarang gitu. Terus apalagi juga ada suka dipanggil buat syuting juga, buat ngegantiin kayak stuntman gitu. Jadi pernah. Jadi begitu bawa motor saya yang bawa, tapi begitu dibuka itu artis lain kayak gitu. Pernah. Berarti ridernya artis cewek gitu? Iya, artis cewek. Jadi ini sebagai peran pengganti aja. Itu lumayan sih. Dia juga jago burn. Tapi di motor ini kayaknya nggak ini ya? Karena pertama dari stepnya sih, dari step. Ya kan dia tumpuan pertama untuk burnout kan, nahan kan dari step kan, ditahan motor sama rem depan paling utama, kedua itu step. Kalau dua-duanya nggak mendukung, itu kayaknya kurang ini deh untuk burnout. Selain paling kerugiannya sih di ban aja, bannya makin habis gitu. Cuman yang paling utama sih dari rem depan sama stepnya, itu kan stepnya gini ya. Kalau stepnya itu lurus, itu mungkin masih bisa remnya nggak terlalu, masih bisa ditahan dengan kaki. Tapi kalau ini kayaknya nggak mendukung untuk burnout gitu. Nah, ini motor adalah motor yang benar-benar udah jadi target, atau misalnya ada lagi? Gue mau motor lain. Sebenarnya sih targetnya ada bukan lagi. Ini sebenarnya targetnya ZX6 targetnya. Cuman karena kemarin itu mulai dari 2018 tuh udah mulai nabung, dari 2018 awal. Nah cuman masih belum kumpul, nabung lagi. Cuman dulu kan waktu patah kan dia ngomong sama nyokap, kan pernah datang ke rumah nyokap ini sebelum patah, sebelum kecelakaan, datang ke rumah nyokap. Nah kebetulan di rumah nyokap itu masuk gang kecil, nggak muat, maksudnya bukan besar gini, gang kecil yang motor itu agak susah masuk. Nah nyokap udah ngomel tuh, makanya motor jangan gede-gede, udah jangan ganti motor lagi. Kebiasaan motor gedein lagi gitu kan. Nah dalam hati tuh wah nyokap nggak tahu mau naik motor, jadi aku nggak berani bilang ke nyokap kalau mau ganti motor lagi. Itu dia jadi 2018 pertengahan itu dia ketemu nyokap tuh dia udah ada niat buat ganti. Tapi pas udah sekiranya udah ngumpul duitnya, ternyata crash. Ya kan, crash dan patah. Akhirnya itu uang total hampir kepake lagi buat benerin motor sama benerin ini. Akhirnya ya gagal deh ganti lagi gitu kan. Udah akhirnya nabung lagi. 2019
kena lenila usus buntu, gagal lagi sampai operasi 4 kali, butuh dana banyak dong, kepake lagi. Aduh, cuman akhirnya pas 2020 nih, yang kemarin 2020 akhir, ini kalau nggak ganti motor, kepake lagi nih duit yang ada, nanti nggak bakalan ganti nih motor. Akhirnya motor itu dijual, cuman ada sekitar 35 juta tabungan, tinggal 35 juta itu tabungan. Akhirnya itu motor dijual, ya udahlah seadanya aja dapatnya ini. Walaupun sebenarnya sih cita-citanya itu ZX6, tapi karena ya banyak banget rintangan, akhirnya dapatnya ini gitu. Tapi tetap bersyukur lah walaupun ini, dan iyalah. walaupun mungkin nggak sesuai harapan gitu kan, tapi alhamdulillah tetap dapat ini. Maksudnya udah stop atau masih mau berjuang lagi untuk dapat ZX6? Untuk saat ini sih saya, karena ini masih baru ya, masih nikmatin dengan keadaan ini, ya saya masih nikmatin aja, enjoy aja dulu gitu kan. Karena kan nanti mungkin mungkin kalau seandainya ada jalan, yang namanya impian sama motivasi itu pasti ada. Cuman kalau ada niat sih iya, saya masih pengen yang 4 silinder lagi. Cuman kan kita ikutin aja dulu alurnya gimana. Untuk saat ini saya masih nikmatin dengan ini, dan ternyata motor ini juga lumayan enak juga sih gitu, dari torsinya, dari kecepatan, terus dari dia juga nggak terlalu panas walaupun macet-macetan gitu kan. Terus juga nggak beda jauh gitu loh dengan reading posisinya nggak beda jauh dengan 2,5. Ini sempat karena kan ini diganti stangnya. Ya, stangnya kan tadinya kan diganti, kan tadinya awalnya lebih tinggi, karena nggak cocok akhirnya ganti jepit, terus diikutin sama pokoknya didapetin lah feel-nya sama kayak 2,5, akhirnya bisa dapat feel-nya gitu untuk motor ini. Nah, sekarang kan lebih ke ini ya. Coba gue cuma pengen tahu, angkat tangan dulu deh. Nih? Kenapa? Isinya apaan sih? Oh, tas ya. Aduh, apa ya? Kan biasanya kalau di dalam tas tuh kalau cewek anjrit, malu sih sebenarnya sih. Terus bedak, apa lagi ya? Kaca. Wah, berantakan nih sebenarnya isi tas ini ya. Oke. Isinya ini karena sekarang musim hujan. Isinya tuh ada jas hujan yang kecil. Jasnya gimana? Kecil ini. Ya itu cuman sekedar apa sih, tiang tipis gitu loh. Tapi apa namanya? Ponco. Iya, enggak sih, cuma setengah. Oh, setengah. Celananya di sini ada celananya, tapi celananya di dalam jok. Oh, tapi ini sepasangnya maksudnya? Sepasang di dalam jok. Terus ada, karena saya perokok ya, jadi ada rokok sama Oke lah. ini, terus Gue minta. masker karena memang sekarang mesti jaga-jaga. Terus ada ini apa? Hand sanitizer, terus dompet. Udah sih. Oh iya, yang depan. Oke deh. Wah, ini ketahuan nih. Berhubung saya cewek sebenarnya, walaupun cewek juga saya butuh kaca juga. Udah sih kaca. Ada spion. Oh, iya, sama lipstick aja udah. Udah, yang lain nggak ada lagi. Nggak ada. Saya nggak pernah pakai bedak sih. Nggak ada juga. Ya, itu aja sih untuk selebihnya isi tas. Kalau misalnya Sunmori gitu, lo akan setelan atau apa namanya? Isi Part-part tasnya. yang ada di dalamnya. Ini terus nggak aja. pernah berubah kemanapun, kecuali untuk touring ya. Kalau touring kan lengkap, dia pakai tas. Kalau misalkan untuk Sunmori, untuk riding biasa, semua isinya ya nggak pernah berubah. Ini. Helmnya ada AC-nya nggak? Gitu. Semua rata-rata pada punya Sena ini? Iya. Oh. Itu mungkin buat memecah ini kali ya, ketegangan pada saat di jalan. Ada lagunya, ada lagu, tapi lagunya masih lagu yang masih pelan, jadi kita masih tetap bisa fokus dan tetap bisa dengar yang lain. Sering kepake? Kalau riding Sunmori kepake nggak? Iya, kepake sama teman-teman yang pakai Sena. Kita buat ini ya buat komunikasi lah. Oh. Gitu, Iya terutama pas touring tuh guna banget buat komunikasi. Ini emang black ya? Iya. Sorry, ini apa? Itu sebenarnya harusnya ini apa namanya? Ini buat di dalam ini ya, pinlock. Oh, pinlock. Itu untuk pinlocknya. Sui. Oke. Sui apa Sui ya? S14. Sui S14. Berapa harganya ini? Kemarin itu belinya sih second, cuman teman baru pakai sekitar 2 bulan, masih mulus. Jadi kemarin saya beli itu sekitar 7,5. 7,5.
Itu second, kalau barunya sih sekitar 10 juta. 10 juta ya. Oke. Gitu. Sarung tangan pakai Taichi. Sarung tangannya Taichi. Ukurannya apa? M? S? M. Oh, M. Oke ya. Mesti wajib. Kalau Iya. sepatu lu pakai apa? Sepatunya ini Sparrow kulit. Oh. Ini Enak dia dipakainya? boot, nyaman sih kalau ini apalagi buat touring, dia anti air sama api. Mungkin karena udah lama jadi warnanya agak-agak kena panas terus Lebih kali keren ya. kalau kulit semakin bulu. Iya, dan enak sih, nyaman sih dipakai. Cuman agak berat kali ya. Iya. Agak Jadi berat kita kan aja. nggak jalan kan motor kan. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Woninya aja talinya udah Iya, kekinian sih. tarinya itu dede ring modelnya. Sebutnya apa ini? Dede ring. Dede ring ya? Iya, D ring. Ini D nih, huruf D nih. Iya, itu dede. Jadi ada dua dede ring. Jadi kalau satu doang D ring. Bisa ya? Di skarabin, oh ya kayak gitulah. Gitu. Oke. Udah berapa menit Rak? Udah setengah jam. Buset, setengah jam. Lama juga ya ceritanya nih kebanyakan. Gue tadi mau nanya lagi, lupa lagi. Biarin dulu. Oke, sekarang lu tergabung sama komunitas apa? Untuk saat ini itu ada 2 komunitas. Komunitas. N250RC tapi chapter Depok, yaitu Monster Depok, sama Jakarta Bikers Community. Itu 400 up. 400 up. 400 up. Udah semua jenis motor berarti ya? Semua jenis motor tapi 400 up. Rata-rata moge sih. Terus anggota ceweknya siapa aja? Ada nggak cuma sendiri? Saya doang sendiri. Saya doang sendiri. Untuk member cewek. Kalau di Ngarapan N250 cewek lagi nggak sih? Atau memang gua aja sendiri pengen gitu? banget sebenarnya. Misalkan ada temen yang cewek yang bawa 2,5 atau bawa moge, itu sebenarnya ada beberapa teman yang udah pakai moge, cuman ya nggak ngerti kenapa. Mungkin karena JBC itu udah identik dengan wah, bawa motornya tuh gila-gila gitu kan. Dia kan, mereka kan moge, bawa motornya tuh rata-rata tuh 170 up, 130 paling. Di mana segitu? Iya, enggak. Biasanya tuh pada Kemayoran. Oh iya. Nah, kan Kemayoran trek lurus tuh. Nah, mereka ngambil top speed yang benar-benar tinggi-tinggi banget. Tapi kalau untuk jalur Jakarta dalam kota sih ya masih standar. Gitu. Cuman standarnya pun speeding semua rata-rata kan. Kalau moge gitu kan pada speeding. Jadi jadi JBC itu kan mereka sering speeding. Jadi teman-teman cewek tuh setiap diajakin gabung, diajakin ayo riding sama JBC. Jadi maksudnya biar saya juga ada temennya cewek. Tapi mereka jarang ada yang mau. Dan saya setiap ada ketemu sama temen cewek itu walaupun mereka pakai 2,5 atau pakai moge segala macam tuh, bawa motornya ya masih yang gimana ya, kalau saya kan emang ya saya suka speeding, makanya saya gabungnya sama JBC karena saya suka speeding. Mereka suka speeding, jadi saya juga suka gitu. Buat saya tuh kalau udah speeding itu selain ningkatin skill, ningkatin feel kitanya juga, kita jadi benar-benar tahu gimana karakter motor kita sendiri. Gitu. Iya. Jadi lu hampir tiap minggu itu motoran pasti? Harus. Karena benar-benar harus. Karena istilahnya udah Kalau nggak candu, motoran gimana tuh? pusing. Bawaannya kayak aduh anjir, gue belum motoran nih, gak enak banget nih. Akhirnya ujung-ujung misalkan minggu apalagi pada kondisi cuaca tuh yang minggu hujan nih kan, akhirnya nggak jadi San Mori. Tetap hari Seninnya harus muter-muter bawa motor, paling nggak sendiri gitu kan. Yang penting bawa motor, yang penting motoran gitu. Segitunya ya. Nah, tapi ini dibawa pakai kerja juga di motor? Cuma buat minggu aja atau weekend atau karena semenjak sakit-sakitan kemarin itu yang bolak-balik rumah sakit kan, kebetulan dan COVID juga, itu perusahaan itu nyuruh kita resign karena udah bolak-balik izin. Jadinya sekarang ini kondisi saya memang lagi nggak kerja. Cuman ada usaha sih, masih gabung sama teman usaha, sama kakak juga. Kakak kan punya usaha kue, nah itu saya naruh modal di sana, jadi bagi hasil. Dan sama temen juga aparel juga saya naruh modal. Aparel jadi itu aparel apa aja? Aparel produk tertentu? Aparelnya itu lokal sih, jadi kayak jaket, protektor, cuman yang lokal, jadi nggak main. Maksudnya dibuat sendiri atau memang dia? Kayak produk sendiri, cuman tanpa merek gitu. Jadi kayak misalkan, jadi ya ada yang mau pesan jaket ya udah gitu. Nanti mereka yang desain, kita yang buatin, kayak gitu. Custom.
kayak gitu. Itu sih. Lampu merah custom. Oke deh, Iya. udah cukup sih waktu ngobrol-ngobrolnya. Oke. Jadi Thank you banget ya udah nemenin. banyakan ngomong nih sayanya. Oh nggak apa-apa, karena gue nggak terlalu banyak ngomong. Oke. Ya udah. Thank you juga. Ya udah diacak-acak ini masukin lagi. Oh iya ya, boleh. Jadi ini ya, isinya ya ginilah seadanya. Nah ini mau kemana setelah ini? Apa ready sebentar terus balik kali ya? Sendirian? Ya sendiri, udah biasa sendiri kemana-mana. Bareng gue yuk. Kemana? Ya kemana aja sambil pulang. Oke, boleh. Oke brother, Story on Wheels kali ini bersama April Omen. Kalau di Instagramnya tuh April Underscore. Omen. April At underscore Omen. Omen ya. Omennya nama apa sih? Omen nama motor. Oh nama motor. Iya. Omen tuh nama motornya. Cuman teman-teman lebih sering manggil Omen atau sis Omen atau Kak Omen karena mereka udah lebih kenal Omen dibanding saya. Jadi yang lebih terkenal tuh motornya. Terinspirasi sama Kata film Omen. Dono. Ya sepertinya. Jadi jadi cerita lagi dong nih. Tikus dong. Iya benar-benar. Jadi dulu kan kerja lembur kan otomatis jarang nyuci motor. Sampai motor tuh ketemu sama temen-temen, motor tuh dalam keadaan jelek, buluk, kotor, segala macam dekil. Sampai mereka ngomong, teman-teman pada bilang, ampun lu punya motor cewek-cewek cakep-cakep tapi motornya buluk begini udah kayak Omennya Dono. Sejak itu dipanggil Omen sampai sekarang. Itu dia. Bener ya kayak Omennya itu maksudnya. Omennya karena Omennya tikusnya Dono itu sih. Oke. Sampai sekarang. Gue tutup lagi ya. Oke. Story on Wheel selesai sama @April_Omen. Thank you ya. Oke siap. Udah Thank nemenin you di juga. atas roda. Salam di Thank atas you roda. juga. Salam di atas roda.